Mengakhiri masa kepemimpinan Om Top yang berakhir pada 6 September 2024 lalu, Wakil Bupati Mimika Johannes Redtop mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mimika. Hal tersebut disampaikan Johannes Redtop dalam jumpa pers di kediamannya pada Minggu, 8 September 2024 yang dihadiri seluruh awak media di Kabupaten Mimika. Dikatakannya, seharusnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati berakhir digelar dalam paripurna. Namun dirinya tidak mengetahui alasan tidak digelarnya paripurna di DPRD Mimika. Namun, Johannes Redtop meminta maaf kepada masyarakat Mimika apabila di masa kepemimpinan Om Top terdapat masih banyak kekurangan dan Om Top tidak dapat menyalurkan aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Namun dikatakannya paling tidak kinerja Om Top selama 5 tahun terakhir telah mencapai pembangunan 65% berdasarkan RPJMD di berbagai bidang. Banyak hal diungkapkan Johannes Redtop selama memimpin Kabupaten Mimika, namun dari hati kecilnya yang paling dalam cita-cita pembangunan di Mimika sampai saat ini dirasakannya harus terus dilakukan dengan tulus dan ikhlas. Dirinya berpesan ke depan siapapun bupatinya nanti dapat memberikan yang terbaik untuk pembangunan Mimika yang lebih baik ke depan. Pertama saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mimika, termasuk para media, stakeholder, semuanya, unsur agama, unsur budaya, segala macam yang telah bekerja sama dengan kami kurang lebih selama 5 tahun dan kami berakhir di tanggal 6 September kemarin. Nah, saya juga sampai hari ini saya sebenarnya berharap bahwa seharusnya pemberhentian kami berhenti dari jabatan selama 5 tahun ini harusnya ada paripurna. Tetapi saya tidak tahu kenapa sampai tidak ada paripurna sampai sekarang. Apakah karena mungkin sibuk, semua orang sibuk dengan pilkada atau apa, jadi artinya kita masa jabatan kita berakhir, kayak macam berakhir begitu saja. Tidak ada pesan, tidak ada apa-apa segala macam. Sekarang orang malah lebih sibuk ucap apa, selamat kepada PJ Bupati yang baru, tapi dong lupa bahwa kita Om Top ini sukerja 5 tahun ini tidak ada sedikit pun perhatian apapun kepada kita. Ini yang pertama. Yang kedua, sebenarnya di dalam proses pelaksanaan kita, jabatan kita selama 5 tahun ini, saya tadi sudah minta terima kasih. Yang kedua, saya mohon maaf bahwa apabila di dalam kepemimpinan kami selama 5 tahun ini kita tidak bisa bekerja sesuai dengan permintaan masyarakat secara keseluruhan. Tapi paling tidak RPJMD yang kita telah lakukan, yang kita telah buat untuk 5 tahun ini, kita bisa mencapai kurang lebih 65% kalau kita hitung. Artinya mulai dari infrastruktur, mulai dari pemberdayaan ekonomi, mulai untuk pendidikan, untuk pendidikan, kemudian kesehatan dan lain-lain ini telah kita lakukan. Tapi saya merasa bahwa kita telah memberikan dasar selama kita memimpin. Pertama, salah satunya adalah bagaimana dasar pembangunan Kabupaten Mimika untuk selanjutnya. Kita memulai dari penyusunan riset kesehatan dasar yang hanya dipunyai seluruh Indonesia, itu hanya Kabupaten Mimika, dan kami punya itu. Dan dengan dasar riset kesehatan dasar tadi, ini menjadi tolak ukur untuk pembangunan kita ke depan. Karena kesehatan itu akhir daripada satu persoalan, tetapi dimulai dari infrastruktur. Bagaimana orang bisa sehat kalau infrastrukturnya tidak benar, rumah layak sehat, kemudian parit-parit drainase menimbulkan malaria, apa segala air bersih yang kurang baik, segala macam ini menjadi dasar kita. Dengan riset kesehatan dasar itu kita sudah tahu bahwa ternyata daerah ini sebenarnya kita butuhkan air bersih. Daerah ini ternyata kita harus betulin drainase. Daerah ini kita membutuhkan hal-hal tertentu yang kurang lebih tujuannya adalah sehat. Begitu kita sudah sehat, maka orang sekolah juga aman. Pendidikan dia naik. Untuk pendidikan, untuk secara khusus untuk kesehatan sendiri, bahwa sebenarnya kita telah tapi kita telah melakukan kesepakatan bahwa malaria ini kita tuh memberikan sumbangsi 30% terbesar di Indonesia.
Sehingga target kita 2026 itu harus malaria itu kita eliminasi, turun. Dan kesepakatan kita ini dengan beberapa langkah. Langkah-langkah ini sudah kita lakukan. Kita kerjasama dengan YPMK, kita kerjasama dengan PT Freeport Indonesia, kita kerjasama dengan Kementerian Kesehatan, di mana malaria harus turun. Dan ternyata sesudah kita analisa bahwa malaria kita tinggi itu karena data. Satu orang dia bisa periksa malaria dalam waktu 1 minggu itu 2 kali atau 3 kali. Nah ini membuat data kita itu terlalu banyak. Padahal sekarang kita ciptakan satu aplikasi di saat ini, di akhir masa jabatan kita ini, bahwa malaria itu satu orang dia bisa dicatat kembali sakit malaria sesudah 6 bulan. Kalau tidak, semua mereka merasa bahwa semua ini terdata. Satu periksa periksa di puskesmas Wania, dicatat 1. Dia tidak rasa sehat, dia datang periksa lagi di puskesmas mana lagi atau di klinik mana, dicatat 2, catat 3. Kita punya malaria ini kan sudah teraplikasi dan terinformasi secara keseluruhan dan integrasi, sehingga tiba-tiba dia tinggi sekali. Jadi data ini yang pertama kita perbaiki, itu soal malaria. Ini kesehatan. Yang kedua terkait dengan stunting. Nah, stunting kita ini sekarang, kita sekarang ini secara nasional dengan kita yang di Mimika kita cukup baik. Posisi kita sekarang 14% di akhir masa jabatan kita. 14%, dan 14% itu artinya bahwa kita akan bertahan di situ. Dan untuk Papua Tengah saat ini Mimika terbaik untuk penyajian data, penyajian data dan juga penanganan. Ini kita terbaik. Hampir semua langkah-langkah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat kita ikuti. Bahkan ada 8 langkah yang di dalam itu kita lakukan secara terus-menerus tiap tahun. Kemudian yang berikut terkait dengan pendidikan. Nah, pendidikan ini memang kita data di akhir tahun kita ini, kita kekurangan kurang lebih 400 sampai 500 guru untuk tingkat SD, tingkat SMP, tingkat SMA dan SMK. Ini kita kekurangan guru sekian banyak. Nah, dengan dasar kekurangan guru ini, maka kita memproses ke BKN dan Menpan untuk meminta kuota guru untuk Kabupaten Timika. Kita lihat sekarang kalau di Kota Timika secara khusus IPM-nya kita tinggi, ya, IPM kita tinggi. Tapi kita belum pernah membedah, dan saya sudah minta kepada teman-teman di pemerintahan ini untuk membedah satu persatu di setiap distrik. Dari distrik beda lagi setiap kampung di mana IPM kita terendah, sehingga disitulah letak di mana kita harus bangun di periode yang selanjutnya. Jadi kita berusaha tahun ini, dalam 5 tahun ini kita hanya tanamkan dasar-dasar Smart City. Smart City juga merupakan satu dasar pengembangan dalam master plan untuk bagaimana kita membuat Mimika ini efisien dan efektif dalam menuangkan semua pembangunan. Bisa melalui aplikasi, bisa juga melalui aturan-aturan. Dan puji Tuhan, aturan-aturan terkait dengan Smart City untuk memperpendek langkah, memperluas jaringan, itu telah kita lakukan. Itu terkait dengan proses pembangunan, terkait manusia, terkait segala macam yang terkait dengan itu. Nah, ekonomi. Untuk ekonomi secara khusus, kita di Mimika ini kita tidak terlalu banyak peningkatan ekonomi. Ada peningkatan, tetapi dia antara masyarakat yang kecil dengan yang sudah punya, katakanlah orang kaya lah, katakanlah demikian, itu memang berbeda. Yang ini dia semakin tinggi, yang ini dia semakin tetap rendah. Makanya kita betul-betul berusaha meningkatkan UMKM. Usaha kecil, usaha mikro kecil ini kita betul-betul aktivasi luar biasa. Makanya kita sekarang UMKM di Mimika itu UMKM to go to digital. Kalau kalian lihat sekarang kita itu sudah 18.000 UMKM di Mimika yang tercatat di dalam aplikasi. Dan mereka menjual barang segala macam itu. Gara-gara ini sudah saya dapat penghargaan kemarin dari Kementerian Koperasi dan UMKM di Jakarta. Dan saya diberikan kesempatan khusus dari 500 sekian kabupaten dan kota madya, dan saya yang memberikan sambutan
untuk mewakili semua itu. Nah, terkait dengan aplikasi-aplikasi pemerintahan, aplikasi terkait dengan e-government, pelayanan pemerintahan dalam bentuk aplikasi-aplikasi dan inovasi di daerah. Saat ini Mimika mempunyai inovasi-inovasi daerah itu sudah kurang lebih hampir 60 yang tercatat di Kementerian Dalam Negeri. Nah, kemarin juga karena kita cukup bagus, kita cukup punya pelayanan pemerintahan dalam bentuk inovasi-inovasi pemerintahan yang cukup baik, sehingga saya juga diminta sebagai mewakili seluruh kabupaten kota untuk memberikan sambutan terkait langkah-langkah yang telah kita lakukan. Ini kira-kira 2 minggu lalu ya, saya sambutan menyampaikan itu di Jakarta, dan ya kita diberikan apresiasi oleh pemerintah karena kita UMKM ini cukup serius untuk menangani. Dan sesudah itu presentasi UMKM kita dengan UMKM ini, maka pemberdayaan ekonomi kita ini tercatat secara nasional dia naik 3% untuk UMKM. Ekonomi kita ini dia naik karena UMKM. Terus langkah pemerintah secara jelas dan nyata untuk memberikan pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat semuanya itu seperti apa? Itu yang selama ini kita terus bangun dengan lembaga-lembaga keuangan dan lain-lain untuk bisa memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka kredit investasi kecil dan lain-lain. Ini pemerintah kabupaten terus melakukan pendampingan untuk hal-hal ini. Oke, itu terkait dengan ekonomi. Infrastruktur, saya pikir mungkin masyarakat melihat bahwa infrastruktur kita mungkin tidak terlalu maksimal. Saya tidak tahu, masyarakat yang menilai. Tetapi kita berusaha, memang sekarang pembangunan hanya dalam kota, jadi kelihatannya infrastruktur yang baik itu hanya di dalam kota. Tapi sebenarnya di luar kota juga sebenarnya sudah ada. Macam saya kasih contoh di Potoe Buru, itu saya serius sekali waktu menangani infrastruktur. Itu jalan-jalan di sana sudah banyak juga yang sudah mulai kita aspal. Agi Muga kita sudah bisa buat pembangunan jalan aspal yang sebanyak 13 km, walaupun di akhir jabatan kita ini kita baru lakukan hanya 3 kilo, tapi diharapkan untuk nanti akan lanjut terus di pedalaman. Tapi untuk ke depan saya berharap program infrastruktur ini betul-betul harus betul-betul dari kampung ke kota. Melalui ADD anggaran dana desa ini, itu masyarakat kepala-kepala kampung juga mereka berusaha untuk membangun rumah layak huni dengan dana ADD. Mereka juga berusaha untuk membangun jalan-jalan tailing dan lain-lain di kampung. Ada yang bangun dermaga kampung, dan ini kita evaluasi di dalam 5 tahun ini ternyata ada dermaga kampung yang dibangun oleh kampung dengan dana ADD itu ada 9. Jadi luar biasa. Di Timika Pantai malah bagus sekali dia punya dermaganya. Nah, hal-hal yang seperti begitu yang kita bangun. Rumah-rumah yang dibangun dengan ADD itu kalau kita hitung selama 5 tahun ini, itu kalau dalam data saya itu sudah lebih dari 1.500 rumah yang dibangun oleh anggaran dana desa. Sedangkan pemerintah kabupaten sendiri di luar dana desa, rumah-rumah layak huni ini ya hampir 2.000 juga kita bangun selama 5 tahun terakhir di kampung-kampung. Jadi kampung-kampung itu semua sudah punya rumah. Pertanyaannya, bukan pertanyaan, jadi apa yang dipikirkan bahwa masyarakat Kamoro secara khusus yang katanya tidak punya rumah di Pomako, tidak hidup dengan layak, itu tidak benar. Karena itu masyarakat itu punya rumah semua ada di kampung, tapi mereka datang ke sana itu karena sifatnya nomaden, hanya mencari impian hidup sementara. Dan itu termasuk karena itu terus pemerintah Provinsi Papua Tengah mencoba untuk membangun, ada yang targetnya 80 rumah, tapi sekarang baru bangun 34 rumah yang di Pomako. Ya mudah-mudahan itu bisa menjawab apa yang dipikirkan, tapi sebenarnya mereka sendiri sudah punya rumah di kampung-kampung misalnya. Itu terkait dengan rumah layak huni. Air bersih untuk kota tahun ini, ya di akhir masa jabatan kami ini terakhir, kalau sampai bulan Desember, kalau proyeknya semua selesai, kita sudah bisa sambung 8.000 rumah. 8.000 rumah di kota. Sedangkan di Kokonau, Atuka, Potoe Buru, di Uta, di Amar, itu kita sudah bangun air bersih. Ada yang dari sumur bor, tapi ada juga yang dari
air yang kita rubah dari air payau menjadi air bersih. Dan ini ada di Atuka dan Kokonau. Itu kita kerja sampai masyarakat tinggal putar air di rumah. Belum selesai sebenarnya kegiatan ini. Tapi kita berharap di akhir tahun nanti itu semua sudah bisa selesai. Itu beberapa kegiatan-kegiatan yang kita sudah lakukan untuk. Nah, terus bagaimana soal iman apa namanya? Iman kepercayaan kita. Masyarakat Mimika heterogen. Culture-nya, budayanya begitu banyak sehingga kita pemerintah terus berusaha untuk bagaimana membangun komunikasi, menjaga kebersamaan agar kebersamaan kita dengan umat masyarakat yang begitu heterogen dengan budaya, dengan suku, dengan agama, ini kita tetap satu. Ya puji Tuhan bahwa kita selama ini kita sudah 2 kali lakukan kegiatan-kegiatan keagamaan baik MTQ dan juga kita lakukan Pesparawi di tingkat Papua. Itu kita bisa lakukan dengan baik dan betul-betul terasa sekali rasa toleransinya umat beragama itu kita di sini, dan kita bisa melaksanakan dengan baik, dengan aman, dengan damai, dan ini merupakan satu tolak ukur di mana ternyata Kabupaten Mimika itu mampu melaksanakan toleransinya yang luar biasa. Saya pribadi saya dikasih penghargaan ini pribadi oleh FKUB, oleh MUI sebagai penghargaan ada di dalam itu sebagai Bapak Toleransi yang apa namanya diberikan kepada saya secara pribadi, bahwa ternyata saya bisa bangun komunikasi dengan baik dengan semua umat beragama. Untuk suku-suku bangsa dan lain-lain yang ada di Mimika, selalu saya tekankan kalau kalian ingat, selalu kita harus buat Mimika ini jadi rumah kita. Jadi tidak ada perbedaan di antara kita. Soal nanti kemudian ada otsus dan lain itu hal-hal yang biasa. Tetapi Mimika harus menjadi rumah kita. Kita pertahankan Mimika ini menjadi rumah kita. Terkait budaya, nah, saya selalu berharap bahwa masyarakat Mimika harus bisa bisa selalu menghargai masyarakat setempat, yaitu Amume dan Kamoro, di mana di dalam periode kami memperkenalkan salam Amolongo, Nimowitimi, Saipa itu sebagai satu bentuk penghargaan kita, dan biar masyarakat di Mimika tahu kami tinggal di sini termasuk kita tidak berbahasa daerah, dan ini saya berharap ini tetap dipertahankan sampai kapanpun sebagai salam kita di sini. Oke, terkait dengan birokrasi jujur bahwa sebenarnya birokrasi di pemerintahan pada saat kami memang carut marut. Birokrasi ambulan ini benar-benar kita lakukan. Saya pribadi, saya menjadi PLT, pernah menjadi PLT, dan saya kemudian sekarang jadi PLT pada tahun 2022, dan kemudian saya jadi PLT selama kurang lebih 3 bulan. Oke. Semua orang tahu bahwa Mimika ini birokrasinya hancur. Birokrasi kita di Mimika ini, kita melanggar semua yang namanya NSPK, norma standar prosedur dan kriteria yang ditetapkan di dalam manajemen ASN dan undang-undang ASN. Ini betul-betul kita langgar semuanya. Ada prajurit, pimpin jenderal, macam-macam begitu. Ini semua terjadi. Dan bagaimana caranya kita harus benahi ini? Memang seperti benang kusut yang kita harus perbaiki. Saya diangkat menjadi pelaksana tugas Bupati tanggal 20 Mei. Dan kemudian 20 Mei ini tugas saya adalah satu. Bagaimana saya harus menata kembali birokrasi yang harus carut marut. Ada orang yang duduk dalam jabatan tapi tidak punya SK. Tiba-tiba ada orang yang tidak pernah dilantik tapi dia duduk di jabatan. Nah, macam-macam ini banyak sekali yang terjadi. Sekarang apa yang kita lakukan? Saya mengucap syukur kepada Tuhan, puji Tuhan, bahwa di dalam 3 bulan terakhir, mulai 20 Mei sampai dengan kemarin tanggal 6 September, birokrasi yang kurang lebih mungkin di dalam media juga saya baca pesan Pak Ibu Gubernur kepada PJ Bupati Pak Valentinus untuk menata birokrasi. Saya sudah selesaikan semuanya. Ini saya mau catat, ini kamu bikin berita khusus.
Saya pernah begitu waktu yang saya cerita mulai dari pelantikan yang terjadi 4 kali pada tahun yang lalu. Ini kemudian terbuai ada laporan kepada komisi kantor KSP ini, kantor staf presiden, dilaporkan kepada komisi SM, dilaporkan kepada Menpan, dilaporkan kepada BKN, dilaporkan kepada Ombudsman. Nah, kita sudah pernah dapat surat teguran dari BKN terkait dengan ini. Itu pada bulan Desember tahun 2023. Tapi saya tidak bisa buat apa-apa. Kemudian ada pemeriksaan oleh Ombudsman Kabupaten Mimika yang kemudian membuahkan hasil bahwa pelaksanaan birokrasi di Mimika cacat hukum, maladministrasi, melanggar NSPK dan lain-lain. Dan ini menjadi laporan hasil pemeriksaan daripada itu yang diserahkan pada kami. Dan dengan dasar surat itu, kemudian saya coba membuat surat kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengembalikan jabatan-jabatan yang kemarin kacau balau itu. Nah, tapi ternyata ada berita sebelumnya yang mengatakan bahwa itu Mendagri menolak permintaan saya untuk pelantikan ulang. Itu tidak benar. Yang benar adalah Mendagri membuat surat kepada Gubernur Papua dan untuk diteruskan kepada saya, kepada PLT Bupati Mimika, supaya melaksanakan proses itu sesuai dengan prosedur. Saya ini main direct kan, tapi prosedur. Prosedurnya apa? Pertama, sebagai pelaksana tugas bupati, kita tidak bisa lantik sembarang sebelum 6 bulan. Terkecuali ada izin menteri. Oke. Yang kedua, Mendagri. Yang kedua, kita harus mendapatkan persetujuan teknis dari BKN. Nah, saya sekali lagi, sejak tanggal itu saya mulai kerja. Kami mulai kerja. Bagaimana caranya supaya kami bisa mendapatkan pertimbangan teknis. Dan ternyata kita dapat hasil bahwa pegawai negeri itu pegawai negeri di Kabupaten Mimika tidak pernah punya SKP. Tidak pernah kalau kita mau naik pangkat, kita mau dilantik dalam jabatan, itu harus punya prosedur-prosedur yang harus dilakukan. Kita dapat juga izin dari Komisi ASN. Komisi ASN juga sudah memberikan petunjuk. Kita melakukan seleksi terbuka. Si A diterima di jabatan A, tapi dilantik di jabatan B. Ini yang terjadi selama ini. Makanya sekarang kita mau betul. Selama kurang lebih 3 bulan ini, saya mencoba bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara dan juga Menpan RB. Bagaimana, makanya kamu lihat saya pulang pergi Jakarta, saya tinggal lama di Jakarta, hanya urus bagaimana menata birokrasi. Kenapa saya utamakan ini? Karena dasarnya cuma satu. Birokrasi kalau baik, pelayanan masyarakat juga pasti baik. Tapi kalau birokrasi tidak benar, pelayanan juga tidak benar. Akhirnya kita coba. Bukan untuk kepentingan pribadi. Kita coba menata segala macam. Dan puji Tuhan, tanggal 2 September kemarin, kami mendapatkan persetujuan BKN untuk penataan kembali dan pengembalian dalam jabatan. Pertek itu. Dan itu kita harus kasih masuk juga melalui satu sistem pegawai namanya mutasi. Itu aplikasi yang dipunyai oleh BKN. Kita sudah masukin semua, waktu awal kita masukin itu semua merah. Coba sana balik sini. Akhirnya kita dapat kurang lebih 300 sama ceruk. Jadi akhirnya kita disetujui untuk melakukan penataan kembali dan birokrasi kita untuk dibetulin. Ada 356 PNS dapat dipertimbangkan untuk dikembalikan dalam jabatan. Yang kemarin 356, bayangkan begitu banyak ya yang kacau balau. Yang berikut ada 73 PNS yang dapat dipertimbangkan dengan catatan. Kenapa dengan catatan? Karena mereka ini kita angkat dalam jabatan, tetapi harus di catatannya itu karena mereka kita anggap ke pejabat fungsional, sehingga mereka harus mendapatkan harus mengikuti ujian khusus untuk fungsional.
dan hanya ada 5 PNS yang tidak dapat dipertimbangkan. Artinya dari semua pejabat ini ada 5 orang saja yang tidak bisa kita lantik kembali karena ada beberapa poin. Yang pertama karena dia sebenarnya pantas, tetapi karena jabatannya sudah terisi. Jadi tidak bisa 2 kali jabatan yang sama diisi oleh itu. Jadi kurang lebih seperti itu, ada 5. Dan pertimbangan teknis ini harus segera dieksekusi. Eksekusinya bagaimana? Dari pertimbangan teknis ini kita harus menulis surat kepada Gubernur Papua dan Mendagri untuk mengisi silon. Silon bukan KPU punya. Silon ini adalah sistem kepegawaian online yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri. Dan ini sudah kita lakukan. Kita lakukan dan kami sudah menulis surat kepada Gubernur dan tembusan kepada Mendagri tertanggal 3 September. Begitu kita dapat surat dari BKN tanggal 2 September, tanggal 3 September saya di Jakarta, kita langsung eksekusi. Kita langsung kirim surat kemana-mana. Dan akhirnya sekarang prosesnya ada di Gubernur dan ada di Mendagri. Menunggu saja surat dari Mendagri untuk melakukan pelantikan kembali dalam jabatan. Waktu sudah habis. Saya tidak bisa. Saya sudah mempersiapkan jalan ini semua dan saya berharap apa yang disampaikan oleh Gubernur ini kita sudah lakukan. Dan sekarang tinggal saya berharap PJ Bupati yang baru, yang saat ini PJ Bupati, dia harus mengeksekusi surat-surat ini. Dia harus melakukan pelantikan pada pejabat yang tadi 356 orang dan ada 73 juga pejabat fungsional yang harus dilantik. Dan ini harus dieksekusi oleh PJ Bupati. PJ Bupati. Dan waktunya ada di sini. Ada ditulis di sini dibilang bahwa pertimbangan teknis ini berlaku sejak tanggal ditentukan yaitu tanggal 2 September dan hingga tanggal 8 Oktober. Jadi artinya sebelum tanggal 8 Oktober PJ Bupati harus sudah bisa mengeksekusi semua pejabat-pejabat yang nonjok kemarin. Semua banyak yang tidak punya jabatan, ada yang 6 tahun, 5 tahun, duduk non-job saja. Semua ini sudah kembali. Akhirnya sekarang ini sudah terurai dengan baik. Memang ada beberapa jabatan yang tidak bisa juga kita lakukan karena posisi kami, macam posisi kita ini, posisi saya sebagai pelaksana tugas bupati tidak bisa mengeksekusi sebelum 6 bulan. Nah, pertimbangan teknis yang kita sampaikan juga kita tidak masukin mereka. Kenapa kita tidak masukin mereka? Karena ini akan berkembang. Saya pada posisi dia ternyata sebelumnya di sini sebelumnya dia di sini. Wah, pusing kita. Dia punya ekor itu panjang. Total adalah 355 orang. Coba kalau saya tambah lagi, saya kasih contoh misalnya seperti Camat Mimika Timur yang pangkatnya 2B, tetapi dia punya pejabat di bawahnya 4A. Ini kalau kita masukin lagi, berarti dia tambah lagi. Dia harus, yang dia sudah 2B ini, dia kemana ini posisinya? Dan kita berharap tidak ada satu pejabat pun yang tidak ada jabatan. Kalau dia punya pangkat kurang, maka kita fungsionalkan supaya dia tidak boleh ada, dia tidak boleh. Jadi semua dalam keputusan ini sudah tidak ada lagi kekecewaan. Dan saya yakin sekali bahwa sesudah ini bahwa pelaksanaan birokrasi kita sudah jalan baik. Nanti pejabat bupati yang akan mengeksekusi sebelum tanggal 8 Oktober dan ini saya harap ini berita tersendiri ya. Kami bikin ini berita tersendiri karena ini penting sekaligus menjawab apa yang disampaikan oleh Ibu Gubernur. Dan saya punya tugas selesai. Tinggal saya tidak punya waktu lagi untuk bisa mengeksekusi. Karena suratnya baru kita terima tanggal 3, kita kirim dan sebelum ada surat dari Mendagri menjawab surat kami. Kalau begitu suratnya kembali harus, ini 8 Oktober harus selesai. Jadi saya pesan kepada semua pegawai negeri, terima kasih kamu telah sabar menunggu dan juga mungkin ada yang kecewa karena terlalu lama urusannya, tapi ternyata tidak gampang. Sebelum tanggal 8 Oktober semua harus sudah kembali pada posisi. Ini yang kita berharap kepada karena kami sudah mengisi silon dan sudah kirim kepada itu yang terkait dengan pegawai. Yang terkait dengan P3K. P3K ini ada 2. P3K guru dan P3K kesehatan. P3K guru memang saya sudah perintahkan karena ini sangat rumit. Bukan rumit sih, tapi dirumitkan.
Sehingga saya meminta kepada Pak Sekda, sebelum saya turun, kamu bentuk tim khusus untuk P3K. Bentuk tim kecil. Tidak bisa kita mengharap pada dinas pendidikan saja. Karena kita tidak bisa berharap pada, karena dinas pendidikan ternyata tidak menjawab apa yang saya selalu tanya. Tapi saya minta kepada Pak Yunte, Pak Sekda, untuk membentuk tim untuk guru. Guru ini ada 500 lebih, yang sampai sekarang ini belum ada posisinya dan SP3K-nya belum diusulkan. Belum diusulkan formasinya. Padahal sudah disetujui oleh Menpan. Tapi kemudian kita yang bikin air kabur, akhirnya kacau lagi. Ini yang terkait dengan guru. Nah, sedangkan untuk tenaga kesehatan, puji Tuhan di akhir tahun 1.100 tenaga kesehatan sudah dapat SK, artinya sudah mendapatkan persetujuan teknis dari BKN, dan tinggal SK-nya kita bagikan kepada masyarakat, kepada para pegawai-pegawai. Jadi 1.100 kurang lebih sudah selesai. Itu pekerjaan saya yang berat. Jadi yang pertama terkait dengan penatapan birokrasi, dalam 3 bulan ini kita selesaikan. Kemudian P3K juga sudah kita selesaikan, mudah-mudahan. Tapi baru hanya untuk tenaga medis, tenaga guru belum. Nah, kemudian itu pekerjaan-pekerjaan berat ya yang kita sudah lakukan. Ada satu lagi, bahwa ada berita kemarin saya dengar, saya baca sempat, tapi habis itu berita itu hilang, bahwa saya meninggalkan masa akhir jabatan saya dengan utang 800 miliar. Ini kamu catat, ini berita tersendiri gitu. Katanya begitu, meninggalkan karena defisit 800 miliar. Jadi ceritanya yang benar begini. Kita ini penetapan APBD kita tahun 2024, ini pendapatan kita 6,6 triliun. Ini kamu catat ya, 6,6 triliun. Tapi belanja itu kita tetapkan sebesar 7,5 triliun. Artinya 7,5 kurang 6,6, ini sudah ada selisih. Begitu toh? Nah, kita masih berharap bahwa kita akan dapat uang supaya bisa menutupi 7,5. Begitu untuk pendapatannya. Namun dalam perjalanan ternyata ada beberapa yang tidak bisa terpenuhi. Salah satunya adalah yang pertama terkait dengan 2,5% dari PT Freeport. Itu kita tidak bisa dapat maksimal karena ada aturan tentang IUPK yang baru tahun ini. Sehingga yang harusnya kita terima sebesar 1,8 triliun itu hanya kita bisa mendapatkan 1,3 triliun. Jadi berarti ada selisih 500. Terkait juga dengan PBB P3. PBB P3 itu juga terkait dengan PT Freeport Indonesia. Itu juga kita tidak bisa maksimal dapatnya karena memang udah habis. Kemarin itu hanya pertimbangan dari hasil produksi dari PT Freeport. Tapi ternyata kita kurang. Nah, sekarang bagaimana untuk menjawab kekurangan ini? Pada saat waktu kita mau melakukan APBD perubahan, baru kita mulai melihat secara keseluruhan. Ini jangan sampai ada utang, jangan sampai ada defisit, jangan sampai kita harus meminjam di mana-mana supaya uang ini terpenuhi. Saya selama 3 bulan ini otak mau patah pecah-pecah karena harus berpikir bagaimana caranya cari uang. Jadi ada beberapa tindakan yang kita lakukan. Pertama, kita cari uang. Kita cari kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita dapat melalui DBH, dana bagi hasil, kemudian melalui PBB P3, melalui BBHTB, dan lain-lain. Pokoknya segala macam kita usahakan supaya bisa kembali. Yang datangnya dari PT Freeport, datang dari Kementerian Keuangan, datangnya dari Kementerian Dalam Negeri, terkait dengan segala macam itu. Dari usaha-usaha itu ternyata juga belum bisa maksimal, sehingga belum bisa maksimal, samar-samarin kita tidak bisa, sehingga kita harus tutup. Sedangkan APBD perubahan ini kita harus mau sidang paripurna, kita harus tutup. Akhirnya langkah-langkah yang kita lakukan adalah salah satunya adalah refocusing kegiatan-kegiatan yang memang tidak prioritas, supaya kita kembalikan. Kalau tidak prioritas, untuk apa kita kerjakan? Saya kasih contoh, salah satu adalah pembangunan gereja 32. Itu ada 100 miliar di sana, kalau memang tidak bisa kita bahas. Ada pekerjaan-pekerjaan multi-years yang harusnya kita tekan. Jadi itu kegiatan-kegiatan. Jadi intinya bahwa kita refocusing lah. Dengan adanya refocusing, dengan adanya dapat dana dari mana-mana ini, kita berusaha untuk cari uang di mana-mana, akhirnya kita bisa penuhi. Ya, tersisa cuma 100 sekian miliar, tetapi
itu pun samar-samar pasti di akhir tahun nanti pasti kita tidak punya utang. Kan saya sampaikan pada anggota DPR dalam rapat perubahan. Saya bilang bahwa kita sudah bekerja semaksimal mungkin, tapi saya mau jabatan saya berakhir. Saya tidak mau saya berakhir dengan tinggalkan utang. Sehingga teman-teman semua mengerti, paham, dan kita sudah sepakati, kita sudah kunci di APBD perubahan, tinggal teman-teman mengisi di dalam RKA, dan kemudian nanti dibahas di perubahan. Saya juga tidak sempat untuk mengesahkan dalam paripurna, tapi nanti PJ Bupati yang akan mengeksekusi saja di PJ perubahan. Tapi itu langkah-langkah yang sudah kita lakukan. Dalam saya kerja dalam 3 bulan. Saya tak sombong terus, saya capek juga lah. Kurang lebih seperti itu. Beberapa hal yang kritis tetapi kita bisa selesaikan. Itu kritis loh. Terkait anggaran, terkait dengan kepegawaian, itu kritis-kritis semua. Langkah-langkah yang kritis. Tapi ya puji Tuhan kita bisa menyelesaikan semua itu dengan baik. Maka berakhir di masa jabatan kami ini, saya tidak tinggalkan utang. Jadi bahasa yang cerita di media itu tidak benar. Tidak ada utang. Berarti pembohongan publik. Itu pembohongan publik, itu tidak benar. Terus ada juga pembohongan publik yang terkait juga dengan pegawai, pejabat yang disampaikan kepada kita bahwa disampaikan kepada publik bahwa saya sempat memberhentikan pegawai dan mengangkat pegawai secara diam-diam. Itu hoax. Tidak ada pernah satu pegawai pun selama saya menjabat ini 3 bulan terakhir ini saya memberhentikan mereka. Tidak ada. Tidak ada sedikit. Sedangkan ada kurang lebih 12 atau 14 orang saya lupa yang mereka mengundurkan diri dari jabatannya, mengundurkan diri dengan bermacam alasan. Macam salah satu contoh adalah sekretaris dinas peternakan, dia mengundurkan diri dari jabatannya. Ada beberapa juga yang mengundurkan diri karena berbagai macam alasan. Ini kan mundur secara pribadi atas kemauan dia, bukan saya berhentikan. Tetapi aturan dalam kepegawaian, kalau mereka mengundurkan diri, maka saya harus mengeluarkan surat pemberhentian mereka di dalam jabatan yang mereka kehendaki. Tapi itu pun saya tidak lakukan. Saya tidak lakukan pemberhentian itu. Nanti biar saja prosedur di jalan saja. Saya bilang ya sudah, kosong saja nanti. Kalau kamu mundur, nanti jabatan kosong itu kita isi dengan PLT. PLT boleh saya lakukan. Tapi saya tidak mau membuat kesalahan untuk memberhentikan mereka. Jadi berita itu juga bohong. Yang apa itu? Pembohongan publik juga yang disampaikan oleh mereka. Tidak pernah saya lakukan itu. Dan karena berita itu, dan itu ternyata ada surat yang dikirim kepada Kemendagri, dan Kemendagri menerima surat itu mentah-mentah, dan surat itu surat tidak resmi. Seakan-akan itu surat kaleng sebenarnya. Tapi ternyata Mendagri bisa menjawab surat itu dan menginstruksikan kepada gubernur untuk melakukan pembinaan terhadap Mimika terkait birokrasi. Ibu Gubernur memerintahkan teman-teman, saya kira itu wajar, mereka datang memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan dan investigasi di Mimika, dan ternyata saya tidak pernah melakukan itu. Jadi ini memang sengaja, ini mungkin politik juga kah, atau mungkin juga ada permainan-permainan terjadi. Dan saya juga heran kenapa sampai orang-orang di Kementerian Dalam Negeri bisa menerima dan menanggapi surat-surat yang tidak benar, kecuali kalau seharusnya kan mereka menerima surat-surat begitu mereka harus filter kan. Tapi kok tiba-tiba sampai sekjen harus menulis surat kepada gubernur. Ini kan hal yang impossible ini. Menurut saya itu impossible sekali. Berarti ada satu mata rantai ini dari tingkat di Mimika, di Kementerian Dalam Negeri, mungkin tidak tahu di mana lagi, yang memang sengaja mempolitisasi satu rangkaian ini. Ini yang saya lihat itu ada terjadi, dan itu memang benar diiyakan oleh orang-orang yang ada di Kementerian Dalam Negeri yang bukan bagian dari mereka. Jadi ini ada politisasi oleh orang-orang tertentu. Oke. Jadi intinya seperti itu. Ya, jadi ada beberapa hal. Dan yang terakhir saya sudah melakukan itu dan yang terakhir bahwa saya juga tidak sempat berikan ada satu perjuangan yang cukup berat terkait dengan sertifikat tanah. 1000 sertifikat tanah yang menjadi program presiden yang dibuat oleh Badan Pertanahan. Kami bolak-balik urus rapat kiri kanan terus untuk bisa dapat 1000 sertifikat tersebut, dan puji Tuhan di akhir masa jabatan saya sertifikat itu semua sudah selesai. Hanya sayang lagi saya tidak bisa menyerahkannya karena waktu saya sudah habis.
nanti biar saja diserahkan selanjutnya. Tapi masyarakat yang telah menyerahkan, mereka punya dokumen, mereka sudah yang terkait dengan tanah untuk jadi sertifikat itu sudah jadi, tidak usah khawatir karena sertifikat itu sudah jadi. Jadi itu beberapa hal yang dalam 3 bulan ini saya harus berjuang mati-matian untuk melakukan pekerjaan itu, dan terima kasih banyak kepada semua dukungan yang telah diberikan sehingga semua ini perjalanan bisa berjalan dengan baik, dan saya berharap sekali bahwa di akhir masa jabatan saya tidak ada utang, penyelesaian penataan birokrasi sudah terjadi, harapan pegawai-pegawai terhadap SK mereka juga sudah terjadi, tinggal PJ melakukan eksekusi karena waktu saya tidak mampu untuk menyelesaikan karena saya sudah selesai di tanggal 6. Dan ini surat ini sebagai bukti bahwa apa yang diharapkan oleh Ibu Gubernur kemarin di dalam sambutan beliau kepada dalam pelantikan PJ Bupati itu sudah kita lakukan, dan ini tidak gampang. Dan saya berharap nanti ke depan siapapun bupati yang terpilih untuk memimpin 5 tahun ke depan menata ulang kembali birokrasi yang sudah disusun dengan susah payah ini, dan kemudian dikembalikan, dan juga jangan terjadi lagi kesulitan dalam proses birokrasi ini, karena birokrasi ini kunci daripada pelayanan masyarakat, kunci dari segala-galanya. Jadi saya berharap orang yang betul-betul mengerti dan mampu untuk menyelesaikan ini. Kalau tidak, kita akan kembali ke laptop lagi, bahwa akan susah lagi kembali. Begitu, itu beberapa hal yang saya sampaikan. Saya berharap ini penting sekali, dan sekali lagi kepada seluruh masyarakat Mimika, terima kasih sudah bekerja sama dengan kami, telah menjaga keamanan, Kamtipmas. Saya bersyukur karena selama 5 tahun terakhir hampir praktis tidak ada perang suku, tidak ada perang antar kelompok, tidak ada penjatuhan, karena mudah-mudahan kita bisa, dan ini saya harap ini terjadi dengan seterusnya, tidak ada lagi hal-hal yang buat. Atas nama saya dan Eltinus Omaleng, kami mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mimika apabila di dalam pelaksanaan pemerintahan kita mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, belum memenuhi semua aspirasi masyarakat. Tentunya pasti ada kurang lebih. Kita tidak sempurna, tapi mudah-mudahan kita selalu berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan supaya Kabupaten Mimika 5 tahun ke depan lebih baik lagi. Amin ya. Kurang lebih yang saya bisa. Sama-sama kami semua datang. Bahwa mungkin semua orang tahu bahwa saya dengan Pak Eltinus kita dibuat ya. Ini kan Mimika ini kan sesuatu yang aneh. Pak Bupati masuk, Wakil Bupati lagi diproses. Habis itu masuk PJ. Habis itu Bupati aktif kembali, saya juga aktif kembali, kita jalan sama-sama. Dan habis itu Pak Bupati nonaktif lagi. Dan saya pikir untuk Pak Bupati Omaleng saya terima kasih karena kita sudah bekerja sama dengan walaupun dalam kondisi yang terbatas. Dan saya mohon maaf juga kepada masyarakat bahwa mungkin Pak Omaleng mungkin selama ini ada masyarakat yang menilai bahwa dia tidak maksimal. Mungkin ada yang mengatakan bahwa beliau bukan tidak netral, tapi tidak, misalnya ada yang minta maaf ya, saya sampaikan teman-teman misalnya di Muslim, mereka mengatakan kalau ada acara-acara mungkin musliman itu belum pernah Pak Bupati itu hadir selama 5 tahun ini, bahkan 10 tahun. Itu saya minta maaf mungkin itu. Tapi saya mengisinya dengan ya pada Pak Omaleng, mudah-mudahan, dan saya sama Pak Omaleng sebenarnya kami biasa-biasa saja. Tapi saya berharap supaya apa yang terjadi di Kabupaten Mimika ini jangan lagi terjadi untuk ke depan. Kita juga jangan gampang dipolitisasi, kita juga jangan gampang dikriminalisasi, jangan, dan ada hal-hal yang kurang baik. Tim Liputan Papua MCTV.